Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dwi Maula Fitrianingrum dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Universitas Muria Kudus. Di sini saya akan menjelaskan tentang hasil jawaban ulangan akhir semester mata kuliah Problematika Pembelajaran Bahasa Indonesia. Disleksia adalah salah satu jenis kesulitan belajar pada anak berupa ketidakmampuan dalam membaca. Menurut Thomas 2014, kurang memahami batasan waktu, mudah lupa terutama terhadap hal-hal yang baru terjadi, sulit memahami lebih dari satu instruksi dalam waktu yang bersamaan, kurang memahami batasan waktu, bisa menjadi sangat keras kepala. Yang kedua adalah membaca. Tidak menguasai kemampuan membaca atau sangat lambat menguasainya, membuat banyak kesalahan dalam membaca nyaring. Ketika membaca cerita, kesulitan dengan pertanyaan yang diajukan, tidak memahami bacaan, kebingungan, menghindari aktivitas membacanya, terbolak-balik ketika membaca suku kata atau kata. Yang ketiga itu tulisan tangan. Tulisan tangan mungkin tidak terbaca, menulis dengan menekan pulpen atau pensil, sulit merangkai huruf, jarak antara kata tidak beraturan, huruf-huruf ditulis secara tidak biasa. Yang keempat, bisa dilihat dari cara mengejanya. Ejaan yang aneh sehingga kata-kata tidak jelas. Sering terbalik dalam menulis kata. Contohnya, penulisan kata gula ditulis dengan lagu. Grafia itu suatu keadaan menulis pada kesulitan dalam mengekspresi pikiran dalam bentuk ekspresi tertulis, yaitu kesulitan menulis dan mengarang. Berbagai bukti empiris menunjukkan bahwa anak yang mengalami kesulitan dalam menulis dapat dilihat dari kesalahan yang dilakukannya dalam menulis, seperti menulis huruf secara terbalik, menulis kata secara terbalik, menulis huruf yang tidak sesuai dengan aturan, dan tulisan tangan yang sangat jelek. Anak diidentifikasi mengalami gangguan disgrafia apabila mempunyai ciri khusus sebagai berikut. 1. Lambat dalam menulis. 2. Menulis huruf atau angka dengan kemiringan yang beragam. 3. Menulis dengan huruf yang terbalik seperti huruf B ditulis dengan huruf D, huruf M ditulis dengan huruf B. Yang keempat, sulit untuk mengingat bentuk huruf yang akan menjadi bahan tulisannya. Ada 3 model strategi pembelajaran yang bisa diterapkan terhadap anak-anak disleksia. Ketiga model tersebut yaitu metode multisensori, metode fonetik atau bunyi, dan metode linguistik. Metode multisensori memperdaya gunakan kemampuan visual atau kemampuan penglihatan, auditori, kemampuan pendengaran, kinestetik, kesadaran pada gerak, serta takstil atau peradaban pada anak. Sementara itu, metode fonetik atau bunyi memanfaatkan kemampuan auditori atau visual anak dengan cara menamai huruf sesuai dengan bunyinya. Misalnya, huruf B besar dibunyikan E, huruf C dibunyikan dengan H. Karena anak disleksia akan berpikir jika kata becak maka terdiri dari B, C, A, K, kurang huruf E. Metode pembelajaran anak yang mengalami disgrafia. Gruitfred merupakan metode yang diaplikasikan dengan menggunakan contoh permodelan sebagai stimulus yang akan digunakan siswa untuk mengerjakan sesuatu. Menurut Lan dalam Rimawah Harizah 2018, jadi anak dapat meniru dan menyalin bentuk huruf tertentu di atas kertas sesuai dengan contoh yang diberikan. Langkah pada metode ini yaitu 1. Permodelan. Pada langkah ini, guru memberikan model yang berfungsi sebagai stimulus dan bisa dijadikan contoh visual bagi anak. Yang kedua, praktik terbimbing. Tahap ini guru melihat proses anak dalam mengerjakan tugasnya dengan memberikan bimbingan dan umpan balik.
Yang ketiga, praktik mandiri. Tahap ini, guru mendorong siswa untuk mempraktikkan suatu keterampilan yang telah dipelajari dengan mengikuti contoh sebelumnya secara mandiri. Yang pertama yaitu penentuan standar. Guru yang menggunakan kurikulum 13 menyatakan bahwa penentuan standar dilakukan dengan menentukan tema, kompetensi inti, kompetensi dasar, dan indikator. Penentuan standar dilakukan oleh guru bahasa Indonesia ketika PP. Hal ini terdapat pada hasil angket yang menunjukkan bahwa ada guru yang menyatakan tidak lagi menentukan standar sebelum melakukan penelitian. Guru tersebut mengaku sudah pernah melakukan sehingga sekarang hanya tinggal membaca RPP kembali. Berdasarkan hasil tersebut, dapat dikatakan bahwa guru menggunakan RPP yang sama dari tahun ke tahun. Yang kedua itu penentuan model penilaian otentik. Pemilihan tugas otentik harus disesuaikan dengan kompetensi mana yang akan diukur dan juga disesuaikan dengan keadaan di dunia nyata. Seperti penentuan standar, penentuan model penilaian otentik juga dilakukan ketika guru membuat RPP. Semua guru mata pelajaran bahasa Indonesia sudah menyesuaikan tugas atau model penilaian otentik dengan kompetensi. Akan tetapi, masih ada guru yang tidak menyesuaikan model penilaian dengan kondisi di dunia nyata. Hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat guru yang kurang memahami hakikat penilaian otentik yang harus menunjukkan kinerja peserta didik secara nyata. Yang ketiga yaitu pembuatan kriteria. Penilaian otentik digunakan untuk mengetahui seberapa baik peserta didik telah memenuhi standar. Kriteria sering juga disebut dengan indikator. Penentuan indikator dilakukan ketika membuat silabus dan RPP. Walaupun melalui hasil angket terdapat guru yang tidak menentukan indikator sebelum melakukan penilaian, tetapi melalui wawancara dan analisis dokumen, guru melakukannya. Yang keempat yaitu pembuatan rubrik. Rubrik digunakan sebagai patokan untuk menentukan tingkat pencapaian peserta didik. Tidak semua guru mata pelajaran bahasa Indonesia menggunakan rubrik dalam melakukan penilaian. Salah satu guru ketika wawancara menyatakan, rubrik bagus digunakan dalam penilaian, tetapi penggunaannya rumit sehingga memilih tidak menggunakannya. Guru tersebut juga menyatakan membuat rubrik tetapi hanya dicantumkan dalam RPP dan tidak menggunakan dalam penilaian. Ada juga guru yang sudah membuat rubrik penilaian akan tetapi belum menggunakannya ketika melakukan penilaian. Yang kelima yaitu sosialisasi kepada peserta didik. Sebelum melakukan penilaian, perlu dilakukan sosialisasi kepada peserta didik. Sosialisasi dilakukan terutama ketika guru akan mengadakan penilaian diri sendiri dan penilaian sesama teman. Sosialisasi dilakukan supaya peserta didik melakukan tugas sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Selain itu, sosialisasi juga dilakukan supaya peserta didik mampu menilai temannya dengan baik dan sesuai dengan standar. Yang keenam yaitu pelaksanaan penilaian. Setelah melakukan sosialisasi, dilakukan pelaksanaan penilaian otentik. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, saat pelaksanaan penilaian berlangsung, guru tidak hanya menggunakan satu model penilaian, tetapi menggunakan beberapa model yang saling terintegrasi. Penggunaan beberapa model ini bertujuan untuk meminimalkan adanya subjektivitas dari penilai. Yang ketujuh yaitu pemberian skor dan nilai. Setelah proses penilaian dilakukan, langkah selanjutnya yang dilakukan guru mata pelajaran bahasa Indonesia adalah melakukan pemberian skor atau nilai pada setiap peserta didik. Apabila guru menggunakan rubrik, pemberian skor dilakukan dengan menjumlahkan skor pada tiap kriteria, kemudian menentukan nilai dengan rumus yang telah ditentukan.
Soal nomor 6, upaya peningkatan budaya literasi pada peserta didik. Yang pertama, membentuk tim literasi sekolah atau TLS diawali dengan pemilihan guru-guru yang berpotensi memiliki jiwa literasi yang kuat. Tidak hanya dari guru bahasa, guru non-bahasa pun dijadikan sebagai TLS. Pemilihan ini dilakukan langsung oleh kepala sekolah setelah melakukan observasi. Tugas dari TLS ini untuk mengembangkan gerakan literasi yang sudah diciptakan sekolah. Yang kedua yaitu membentuk gerakan literasi sekolah atau GLS. Merupakan salah satu upaya pertama yang dapat dilakukan sekolah untuk meningkatkan budaya literasi. Literasi dapat dilakukan sehari sekali selama kurang lebih 20 menit sebelum pelajaran dimulai. Adanya GLS ini tentu harus didukung dengan sarana dan prasarana yang memadai di dalam sekolah. Yang ketiga yaitu membuat sudut bacaan kelas. Sudut bacaan kelas ini dibuat untuk peserta didik untuk berliterasi selama kurang lebih 20 menit setiap harinya. Buku-buku yang ada dalam sudut baca kelas ini berasal dari buku bacaan peserta didik yang mereka bawa sendiri dari rumah, seperti majalah ataupun koran. Dengan adanya sudut baca kelas ini dapat membantu mengisi waktu luang peserta didik yang ingin membaca tetapi tidak ingin keluar dari kelas. Yang keempat yaitu pengadaan kata motivasi. Kata motivasi diperlukan di sekolah. Letaknya pun harus disesuaikan dengan tempat-tempat yang sering dilewati peserta didik maupun warga sekolah yang lain. Kata motivasi bertujuan untuk memotivasi setiap orang yang membacanya. Dalam hal ini, ditekankan untuk memberikan kata motivasi yang berhubungan dengan literasi agar peserta didik termotivasi untuk lebih bersemangat lagi dalam berliterasi.